Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang kami hormati Pak Panitia Anugerah Pesona Indonesia API Awards 2020. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Bapak Kepala Dusun, Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jen. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Dusun, juga Dusun Pelawesi yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu saudara peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata Kabupaten Serang Bagian Barat yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku umat yang percaya, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan dalam kesempatan ini guna mengikuti kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata Kabupaten Serang Bagian Barat. Izinkan kami menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada kegiatan yang dimaksud. Kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pariwisata, bidang usaha wisata, dan guna memahami dan menerapkan konsep-konsep pariwisata yang sustainable ataupun berkelanjutan. Begitupun dengan kegiatan ini, kami berusaha untuk tujuan akhirnya adalah mengembangkan kesadaran dan pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan destinasi wisata, juga menjadikan wisata sebagai potensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat destinasi pariwisata. Selain itu juga menciptakan pelayanan prima kepada wisatawan dengan layanan yang sesuai dengan permintaan pasar. Diharapkan agar dengan mengikuti pelatihan ini, Bapak, Ibu peserta bisa mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Serang Bagian Barat. Adapun waktu pelaksanaan pelatihan tata kelola destinasi dilaksanakan pada tanggal 5 November tahun 2020 dan tempat pelaksanaan bertempat di Pulau Osi, Kabupaten Serang Bagian Barat. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan destinasi tata kelola destinasi ini diharapkan membuka peluang kepada masyarakat untuk potensi wisata berkembang tidak hanya di Pulau Osi tapi di seluruh Kabupaten Serang Bagian Barat. Nah, adapun sumber pemateri pada hari ini Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jen. Yang kedua, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Serang Bagian Barat. Yang ketiga, Panitia Anugerah Pesona Indonesia API Awards 2020. Yang keempat, Chief Executive Officer atau CEO Ayo Jalan-Jalan. Dan yang berikut adalah untuk peserta tata kelola destinasi ini sejumlah 40 orang. Yang diantaranya adalah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Serang Bagian Barat sebanyak 6 kecamatan dan juga desa-desa potensi wisata atau pengelola-pengelola yang masih belum berkembang, dan diharapkan dengan pelatihan ini mereka akan mampu mengembangkan destinasi wisata mereka untuk yang selanjutnya. Adapun biaya pelatihan ini berasal dari dana alokasi khusus non-fisik bidang pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun anggaran 2020. Dengan demikian, untuk menutupi kata akhir ini, berkenan dengan terselenggaranya kegiatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih untuk itu kepada Pak Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda untuk berkenan membuka kegiatan pelatihan tata kelola destinasi tahun 2020, dan dengan demikian kami mengharapkan agar tata kelola destinasi Kabupaten Serang Bagian Barat akan terus berkembang. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Sambutan Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Bagian Barat sekaligus membuka pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. Boleh Pak. Baik mana? Lupa. Ya tahu kita suara yang keluar. Makanya lebih bagusnya pakai itu lah. Kita bisa begitu ya. Baik. Terima kasih atas waktunya yang kita hormati. Bapak dari Departemen Perusahaan ya. Dari CEO jalan-jalan. Oh jalan-jalan di bawah. Iya Pak. NGO di bawah. Oh iya, saya harga yang pertama Ibu yang wakili Ibu Karisa, yang ketua utama ya, apa namanya dalam program jalan-jalan ya Bapak. Terima kasih sudah bisa jalan-jalan Porongga, orang jalan Porongga ya, cek ketemu punya kondisi, tapi aku bilang kata, bagus sekali, mari kita aplaus kepada beliau dulu. Kesal pertama untuk Pulau Pi ke Selatan Tenyo, begitu ya, orang Ambon. Besok Pak. Oh sudah, besok. Ya. Pasti terkesima. Ini kita sebenarnya melakukan gerakan dalam rangka untuk orang bisa kenal. Pada awal gempa itu saya bawa artis 4 orang ke sana itu. Artis SCTV itu ada, mereka sekarang masih keluar ya. Pernikahan dini itu ada Mbak Ringli, ada Mbak Pera, ada beberapa yang itu satu saya sempat pasar dengan karena dia janda, saya juga udah kan begitu. Tapi saya tidak mampu karena tahu banyak embel-embelnya. Wah, bahaya kita bisa kita korupsi modern itu hanya dia aja ini. Jangan dipostingnya. Ini selingan ini karena saya tahu sudah lapor semua kayaknya ini. Ya. Lalu ibu yang wakili Pak Kepala Dusun, Pak Kadis Pariwisata dan pesuruh peserta destinasi peningkatan kualitas ya, tata kelola destinasi yang sungguh berubah ya. Tapi ini kita cuma cowok-cowok hasil ini, cewek-cewek yang cantik-cantik ya kan. Bapak jalan-jalan kan bisa lihat menilai dan alamnya pasti dibanding dengan cewek yang cantik-cantik. Dan cuma ibu kita saja yang cantik jangan. Mesti lihat yang cantik-cantik banyak bagian. Iya, ternyata kita bisa juga banyak orang cantik juga di sana. Dan alamnya tapi juga cewek-cewek cantik-cantik juga. Begitu ya. Ya, itu kan juga laki-laki saya, karena laki-laki banyak lepus cantik. Tapi ini pemilik dan pengelola punya ini Pak. Jangan peserta ini pemilik dan pengelola destinasi ada apa jadi kalau yang pemilik laki-laki terpaksa laki-laki. Iya, pemilik juga harus yang cantik-cantik yang tampang-tampang itu ya. Saya punya pengalaman begini Mas ya. Ini jalan-jalannya. Saya dulu ya kami memang dulu orang kaya ya, orang tua saya kaya dulu, usaha mobil. Lalu saya angkut supir angkut. Saya kuliah tapi saya juga suap dengan bantu kakak saya untuk bawa mobil kalau capek. Ya, saya bukan kalau kuliah jam 11 saya sudah mengendara ya, jadi penumpang begitu. Di sana namanya Om Sam, Hotel Samudra dulu kan salah satu rumah makan yang paling enak itu. Ceweknya itu dia ambil orang Bandung, orang mana cantiknya minta ampun. Kami sopir ini ya orang bilang lepos ya. Lepos ini maksudnya itu kalau lihat cewek cantik itu ya ada gol ada sembut ya, ya laki-laki kan begitu. Itu dia. Kita semua kan normal. Kalau nggak normal ya nggak usah lihat cewek cantik, nggak usah lah karena nggak normal kan begitu. Laki-laki datangnya makannya sih saja. Kenapa? Situ ada banyak cewek-cewek cantik. Di halong Tanah Merah ya. Hotel Samudra itu kan mau makan Sam kan orang-orang Tiang. Bapaknya Cina, mamanya orang Tiang Kristen. Betul ya? Iya, Om Sam.
Apa maksudnya? Ya sama dengan ini. Orang kan orang yang ramah bisa boleh masuk dengan iya kan? Bisa mau cerita begitu saja. Perhatikan cara melayani. Kamu kan tuangnya, kamu tuang. Ya, coba bandingkan hotel di Ambon, hotel di SPP, yang di Jakarta sana. Mas, ayo mas, apa kami bisa melayani? Apa yang bapak perlu? Di sini sih. Kapan ada bisa? Uang masih ada. Yuk tuh lihat dulu. Coba lihat. Mana kalau mau beda data di kamu punya? Dia bilang kalau saya di bos hotel, langsung pecat kamu dari kamar ini kan. Kamu buat kelas ini tapi ini kan sudah sampai di kelas bintang 5 di Jakarta. Iya kan? Kayaknya luar biasa. Ini contoh saja. Dalam memperkenalkan wilayah kita itu, kita harus banyak ramah dengan orang. Pak Haji, tahu mahal itu apa namanya? Ongkos ojek itu mahal banget itu, mahal sekali itu Jangan pakai ilmu Cina. Sedikit tapi dia berkelanjutan. Tapi kalau mahal, minta ampun. Kalau pikiran 30.000. Ya, untuk kita di sini, kita ini wisata belum menjadi kebutuhan untuk kita di sini. Menjadi kebutuhan. Ini saya pas itu masuk dari jembatan ini itu masuk, saya tanya, Bapak ini, nona tua ke manis-manis kan? Kayak itu manis-manis itu. Iya kan? Supaya Pak Sapaat. Insya Allah jadi Sapaat untuk orang semua ya. Orang SPB. Yang ini Reza Pak. Pak Reza dan Pak Sapaat. Mudah-mudahan Pak Sapaat dengan Pak Reza bisa setidaknya mungkin setelah kembali ke sudah bisa membantu Pemda dan Raya SPB. Jadi saya tanya, ini bahan ini dari mana kira ini? Dibuat di Pulau Usi. Bahan baku dari mana? Pulau Usi. Oh gitu. Kalau ini di Dewan, Pulau Usi juga ini. Tapi itu saya kurang suka. Karena dari tadi bukan banyak di toko ada jual banyak mau. Tapi kalau khas kita seperti rumput laut, kerang banyak kita punya. Ulebia itu kulit kerang. Rupa-rupa di sini. Tidak bisa banyaklah ikan kalau kenapa terus bisa perhatian untuk cara panas itu bukan saya gitu. Maaf saya bukan dari panas ini. Kenapa Gunung Cendrawasih bisa disuntik jadi kenapa kita tidak bisa suntik ikan yang asli ini lalu kita suntik lalu kita promosi dia? Kenapa tidak? Ikan cakalan tanya, cara banyak. Ikan baronang cara banyak. Ikan apa ya? Kalau ikan karopot itu bilang ikan apa? Kerapu. Mau bulu tikus mau bulu apa Ikan apa? Kalau Napoleon dilarang memang, Napoleon. Tapi kalau umpama sumber daya alam kita itu luar biasa. Kemudian kita bikin dalam bentuk sama souvenir, orang pasti akan ada kamari untuk mengirim. Katanya mau tuh banyak ikan, atau ada kamari ikan banyak, iya kan? Tapi tidak dipromosikan. Kenapa saya sampai bawa pintu pilih, dan saya kejar sampai pacar satu orang. Maksudnya supaya dia bekerja keras. Jika kita ke Jakarta, Mas, ini saya sudah hanya cukup dikenal. Ini saya punya orang-orang, saya punya masyarakat sini lebih senang pilih orang. Itu posting bodohnya kita di sini. Promosi online punya kamu sini dan mau promosi. Ya penting saya bisa main view, bisa main berjalan sampai di orang, paling susah itu bisa bawa virtual game, kalau saya bawa Bodrex. Bikin sakit ya, boleh sakit ke dia. Ada apa di sana? Ikan? Kopi di di Pulau Sumber kan? Mas, ikan roto itu, ikan roto, bilang sini ikan
apa tadi? Gak apa tadi? Kok besar? Apa tadi? Kerapu mas. Besar nih. Lalu tadi begini ya, wartawan itu dari TV dari TVRI saya sebelum bawa ya. Ini pas itu mau taruh kamera ya, mau letakkan kamera dulu. Juga. Aku besar banget. Ada hiu juga banyak. Di sana itu ada kurang lebih 200 spesies ikan. Pada waktu saya antar Ibu Dirjen Bangda itu, karena saya hanya bawa tapi saya belum pernah lihat itu Pulau Kasumba itu. Lalu diajak saya ke orang. Saya ikut ke orang. Saya bilang kalau orang saya kan dulu mantan supir mobil ya, mobil Saleman Masuhi. Kalau di Saka itu kan saya kan supir otobus besar. Kalau Gunung Batu ya oke di SS ya. Nah, tapi kalau kan sudah luas. Tapi kalau ibu punya saya di Selat Palante, gunung kan luar biasa. Gunung nggak? Enaknya minta ampun. Adalah saya ke atas dan lihat ikan. Aduh, ibu, karena apa ini jelek sini. Padahal saya belum lihat punya saya yang ada di Pulau Kasumba itu guys. Kalau beliau lihat, pasti subhanallah, pasti keluar. Dan bukti saya antar kepala BPKP bersama istrinya. Ibu bilang, subhanallah pasti dah kekayaan Allah yang luar biasa ada di SCB ini. Kata orang BPKP. Sedangkan Ibu Dirjen dengan dia punya kawan-kawan itu, Bapak kalau sudah promosi wilayah SCB, berarti orang jadi mati, nggak bisa dikenal lagi. Nah, ini kata orang pusat ya, dan mereka sudah berjalan ke langit. Waktu sini saya mau, pas betul laptop posting pasar bahwa kita sudah menjatuhkan pick up. Saya pernah tipu ada dari Cina ya, Cina itu. Tapi sekitar 3 tahun lalu, sama-sama lah saya dengan Kiri, kebetulan ada di ruangan VIP ya. Pairing. Tanya pada saya, Bapak dari mana? Saya bilang saya orang Masuhi. Oh iya. Bapak tinggal di mana? Ya di Masuhi juga. Oh, ini udah tahu kan wisatawan ya, ini kan begini wisatawan nih. Kami ini mau ke orang, langsung berdua ini, kamu sudah nih. Ya, kita ke orang kemana, Bapak? Dan ikut saya punya belakang aja. Terus saya punya belakang, pas sampai di White Pirit, lalu kalau saya belakang, ikut dari belakang, nanti belok kiri ke saya. Pas bisa balik semua pada telepon Idrus yang Siapa? Idrus ya, ini Pulau Usi, siapa? Bapak sih? Taman sekolah itu. Idrus. Cina kau tanya dia kata, jangan jauh-jauh dulu. Bilang ini orang ya, ini kan sih. Nah, dia bilang orang itu dekat dengan Pulau Usi. Orang dekat dengan Pulau Usi. Ya jangan dia, pas selesai, lebih Idrus. Cina ada orang ini, kamu usahakan ketemu di depan itu ya. Ya, ketemu mereka angkat. Wah, orang juga bagus ya. Jelaka, orang juga bagus ya. Karena sudah sudah terlalu bicara. Ya, Bapak maaf, orangnya nanti sekitar 300 km. 300 kilo? Biar jauh kali kan mau pikir. Karena sudah luar di promosi. Lainnya apa? Ini promosi namanya. Wah, saya dapat tipu. Yang beri sudah kata, wah, wilayah cukup bagus ya. Nah, itu maksudnya begitu dia namanya. Dalam kondisi tertentu kita harus begitu. Iya kan? Tapi udah boleh heran jika orang pusat bilang kata, kalau sampai kalau terjadi, daerah lain bisa dimati. SPP bisa hidup dengan dunia wisatanya. Pertanyaannya kemudian, ya, yang perusahaan harus punya kiat ya. Harus punya kiat. Salah satunya itu, bagaimana supaya dari dikenal. Ya. Kita punya program ke depan Pak
ya Papua, Pasapaat, sampai kita Papua. Ini kalau alam itu punya kita itu luar biasa juga ya di mana itu? Di situ ya. Ya, itu cukup bagus untuk kita kembangkan dari situ nanti jadi tempat stasioner kita. Jadi Pak Yan coba cek jam jalan sebelah itu nanti kita harus bebaskan lagi. Dan kalau sih ada, kita bisa balai, kita kasih lagi, kita sumbang untuk daerah lagi. Dari situ ada berdekatan dengan nggak terlalu jauh dengan gitu ya supaya apa itu ya hotel apa homestay nanti saya kasih lagi. Kalau sudah kasih berarti sudah 3 saya kasih untuk SPB tanah ya, tanah gratis. Kalau mereka sudah ukur ya tanah itu kan. Nah kalau ini saya kasih lagi nggak apa-apa lah. Yang penting SPB harus maju. SPB tanahnya minta ampun. Mungkin ada pikir-pikir kalau umpama SPB ini tanahnya bisa kita bangun, saya bawa ke ini di apa namanya Kalipasa ini. Kalau mau lagi saya bawa ke sesuai undang-undang 40 harus ada di huruf secara cerita itu saya pakai cerita. Tapi dari etis sudah siap ya. Kalau memang untuk ya kita akan bawa ke Kalipasa. Kenapa? Bangun di biru maju kena, mundur kena, apalagi bangun di langit di kanal. Ya, ini rubiknya. Bang SCB saat ini minta ampun. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita diundang untuk bagaimana bisa mengelola, ya toh. Tapi harus dari diri kita dulu. Yang saya ngomong tadi, ya kan? Tidak bisa kita balaga seperti balaga air putih ya, tidak bisa. Kita harus banyak ramah dengan orang. Orang datang kemari bertemu kemari, kita harus ramah dengan mereka. Itu penting. Ya, yang sampai ada kabar tadi malam pesta di Bogor untuk 3 orang mati. Jalan kenapa? Ada orang mabuk lah, ini, orang mati sini nggak bisa. Susah itu ya. Kalau sudah begitu orang enggang datang di sini. Harga ojek saja orang enggang datang kemari kok. Pagi kalau 5.000 itu orang datang banyak pasti juga. Kalau daripada 15.000 belum 30.000, kemudian dari pagi sampai malam cuma 3 buah ojek. Kalau 5.000 tapi 32, mana lebih banyak? Iya kan? Nah, makanya pakai ilmu Cina. Ilmu Cina itu pintar dia. Untuk sedikit tapi dia proses cepat. Kalau pakai ilmu beta, artinya betul untuk pasar-pasar. Iya kan? Ilmu jibu-jibu kan satu bakal ini cuma 20.000 dia kata 100.000 hanya jual mahal. Nah itu ilmu jibu-jibu namanya. Begitu ya Bapak. Kita harus menempatkan diri untuk bagaimana caranya supaya dari ini dikenal orang lewat kita punya pelayanan. Mulai dari murah senyum, murah dalam mengelola kuliner, murah dalam banyak hal. Dengan begitu orang senang datang di sini. Itu di orang itu siapa Mas? Mungkin dia bagus karena dia punya untuk bangunannya ya, untuk bangunannya. Tapi insya Allah Januari itu silakan datang berkunjung ke destinasi Mansur Tuharia punya. Akan di mana? Ada di saya main dengan kelas ekonomi saya. Kelas ekonomi saja. Datang bermain air masin, yaitu lalu bakar ikan, foto-foto di ya sudah cukup. Lalu melihat, tapi kau sini ya beda jauh. Siapa di kelas ekonomi saja? Kelas 1 kapal cuma 2.000 saja. Jadi sudah. Iya toh? Ya, kalau paket, ya sekolah libur, ya oke. Nanti kita bicara. Mobil gratis, makan gratis, iya kan? Setelah itu keluar bayar sekian. Begitu ya? Kan masuk gratis tuh. Nah, nanti kita paketkan. Harga nasi kan di toko di warung ya ini sudah juga. Nah, tapi nanti kita hitungkan 10% untuk daerah. Dia punya, saya minta kita juga harus gitu ya. Berapa uang masuk setelah pariwisata dia kasih duit ke sana, untuk 10% untuk daerah. Itu usia gitu, namanya kita bangun sama-sama bangun daerah. Begitu, iya kan?
Yang bagus lagi, kita bikin yang bagus lagi. Begitu. Kita sesuai dengan laporan ketua tadi bahwa sebenarnya dari pariwisata pusat ya. Itu artinya apa? Kita itu semua untuk bisa menunjang dunia industri pariwisata. Ya kan? Sebab kalau dikenal di dunia luar, otomatis devisa kan dia masuk ke negara juga kan? Bisa. Nah, kita tidak perlu apakah besok datang ke sini? Oh, tidak. Nanti orang lain datang. Karena itu mereka datang, kita yang layani. Kita yang layani mereka. Mau dari sopir otonya, Pak sebenarnya mengisi undang juga lewat promo supaya undang sopir oto juga. Ya kan? Karena sopir oto juga kadang-kadang juga tidak sopan juga ya kan? Minta harga oto juga tinggi-tinggi lah. Ya kan? Ada kalanya juga mereka tidak melakukan penumpang itu kasih berituan, ya kan? Dan mereka pikir bahwa kalau saya tidak bawa mereka, tidak mungkin mereka akan, iya kan? Nah, jadi sopir fotonya, orang bertindaknya, cuma dari sisi kerjaan tangannya, begitu ya. Kalau makan itu siapa? Itu siapa urusan? Menyajikan makanan yang menu yang enak-enak itu. Itu apa? Pariwisata? Bisa perdagangan dan pariwisata lewat. Oh gitu ya. Perdagangan, perindustrian, pariwisata. Ya. Undang ya nanti dia mau ambil orang Jawa yang terampil masak gitu loh. Kalau punya saya di Hapsu aja. Pas saya ambil orang Jawa bisa masak ikan mati 10 kali tapi enaknya bagi kita waktu tadi ya. Nggak tahu cara makan seperti apa, nggak tahu lagi saya. Hanya kita bisa makan sejuak-juaknya itu. Ya, tapi kalau dia olah yang karena yang punya asli yang mati 1 kali, bisa jadi langsung masuk. Oh, kenapa? Enaknya minta ampun ya. Ya, tidak menyisakan apa namanya PR untuk diri kita. Kenapa? Dan kita pulang kita makan, pakai apa tuh? Tahlaman. Apa namanya ini? Yang ikan tahlaman ini apa? Mayatin. Formalin. Pakai formalin. Oh, di sini tidak. Langsung. Dia punya itu luar biasa Pak. Jadi kalau anaknya kalau Jakarta kalau masuk itu makan cek ada lampu merah, ada lampu hitam, jam makan itu ono deh formalin ikan itu susah tahu model bagaimana itu. Begitu. Jadi Bapak Ibu semua, terutama untuk yang Bapak berdua ya. Ini Pemda sementara membagi wilayah ini dalam beberapa zona ya. Ini zona Pulau Osi dan sekitarnya. Kemudian mungkin dia meliputi Pulau Salpalanten. Di sini ada berapa kali sini ada Pulau Osi, Kawalama ya Kawalama meliputi semua itu. Lalu di laut ada Pulau Marsiku, ada Palanten di sana ya apa itu yang sana kan? Patinia kan? Patinia di mana ya? Patinia. Lalu itu semua itu mengandung semua. Nah, lalu kalau Bapak ingin mau lihat, biasanya kalau belum begini, ikan apa dulu berubah ya? Bermain di muka Bono kah? Di mana dia? Tanjung apa tuh Bapak? Yang ikan lumba itu. Tanjung Pamali ya. Wah, kalau kita lihat udah pak, minta ampun. Kita tangkap dia bisa. Nah, itu sempat bareng dengan yang tampilin. Aduh Bapak ini gimana ini bisa bunuh? Oh tidak, tenang aja, nggak apa-apa ini ada pawangnya di sini, ada pawangnya. Nah, ini sudah dipanggil oleh Pak Bupati dan Wali untuk bagaimana harus tercipta kesejahteraan di Kabupaten Seram bagian Barat ini. Pak Bupati sudah punya giat untuk bagaimana memajukan kabupaten dari sektor pariwisata itu, supaya biar orang bisa mengenal SBP ini dari kacamata dari sektor pariwisata itu bisa lebih bagus ke depan nanti. Ini yang saya baca dari Pak Bupati punya pikir karena beliau setelah kami berdua sharing untuk bagaimana supaya kita kelola wisata ini ya secara profesional. Karena itu kita minta dari pemilik seperti yang ada sekarang ya, supaya diberikan banyak pembinaan, ya, terutama sekali dalam sistem perizinan sampai dikira kita ini ilegal, begitu ya, karena kalau kita bangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku otomatis ya
tamu itu pun tidak akan tidak akan segan-segan untuk datang di demo kalau dari sektor kenyamanan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu semua yang beta hormati, hanya dengan saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, acara penelitian tata kelola destinasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam tata kelola destinasi dan kunjungan wisata di Kabupaten Brebes dinyatakan dibuka dengan resmi. Ya banyak pertumbuhan banyak.